wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Widaya, dan samping saya ada Siva, kemudian ada Mbak Sofi, dan ada Mas Afan. Di sini kami akan membahas tugas mengenai pembahasan tentang clearing. Nanti tugas ini akan disampaikan oleh kelompok 4. Kita simak penjelasan tugasnya bagaimana dan caranya seperti apa. Tetap saksikan video ini sampai habis agar kalian memahami bagaimana cara menyelesaikan tugas clearing dengan baik dan benar. Langsung saja, tidak perlu lama-lama, kita saksikan pembahasan dari kelompok 4. Kita dari kelompok 4 akan membahas tugas pada bab 4, yaitu tentang clearing. Nah, pada transaksi ini terdapat 5 bank, yaitu Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Untuk yang pertama yaitu ada transaksi Pak Afan adalah nasabah dari Bank Danamon. Dia membayar pembelian peralatan sebesar 20 juta kepada Ibu Olive yang merupakan nasabah Bank Niaga. Berarti kita langsung ke Bank Danamon. Pada transaksi pertama itu tanggalnya kita isi aja tanggal 1. Soalnya di sini nomor 1 itu debit dari Bapak Afan, giro debit giro Bapak Afan. Bapak Afan ini berada di posisi debit Bank Danamon sebesar 20 juta. Nah, untuk kreditnya itu karena Bank Danamon kalau clearing kan tidak langsung menyetor ke Bank Niaga, itu harus melalui Bank Indonesia. Berarti kreditnya yaitu giro Bank Indonesia sebesar 20 juta. Sebesar 20 juta itu maksudnya kredit. Nah, untuk di Bank Niaga berarti kan menerima debit dari Bank BI yang disetorkan oleh Bank Danamon. Berarti di debit Bank Niaga itu ada giro dari BI, tanggalnya sama tanggal 1 Mas Yan, karena untuk transaksi nomor 1 keterangannya kita isi debit giro Bank Indonesia itu sebesar 20 juta. Debit 20 juta. Untuk kreditnya yang menerima yaitu Ibu Olive sebesar 20 juta juga di Bank Niaga. Berarti kreditnya giro Ibu Olive sebesar 20 juta. Nah, untuk transaksi yang kedua di sini soalnya ada Ibu Erwinia adalah nasabah dari Bank Danamon. Dia membayar sewa rumah kepada Ibu Dinahana. Ibu Dinahana merupakan nasabah dari Bank Permata yang nominalnya sekitar 40 juta. Berarti kita langsung ke Bank Danamon lagi untuk transaksi tanggal di nomor 2. Untuk keterangannya ini kan yang nasabah dari Bank Danamon Ibu Erwinia, berarti keterangan ditulis giro Erwinia, masuknya di debit. Sebesar 40 juta. Nah, untuk kreditnya tetap langsung masuk ke Bank Indonesia. Berarti kreditnya giro Bank Indonesia. Nominalnya sama 40 juta. Karena dari Bank Danamon tidak bisa langsung mengirim ke Bank Permata, harus melalui Bank Indonesia. Setelah itu transaksinya Bank Indonesia menyetor ke Bank Permata. Berarti untuk keterangan di debit itu giro Bank Permata, tanggalnya di tanggal 2, giro Bank Indonesia.
berada di posisi debit sebesar 40 juta. Nah, untuk kreditnya itu si penerima yaitu Ibu Dina, Ibu Dina dikredit sebesar 40 juta. Selanjutnya pada transaksi nomor 3 ini Bapak Muslim memberikan cek kepada Bank Permata untuk melunasi hutangnya sebesar 10 juta kepada Bapak juga nasabah Bank Niaga. Berarti Bapak Muslim itu memberikan ceknya kepada Bank Permata untuk melakukan transfer clearing kepada Bank Niaga sebesar 10 juta untuk keperluan melunasi hutangnya ke Bapak juga. Berarti di Bank Permata kita menuliskan untuk tanggal 3 dengan keterangan guru Bapak Muslim pada posisi debit sebesar 10 juta. Untuk kreditnya tetap sama, tidak langsung bisa menyetor ke Bank Niaga, harus melalui Bank Indonesia. Berarti kreditnya guru Bank Indonesia sebesar 10 juta. Setelah itu Bank Indonesia melakukan transfer ke Bank Niaga untuk diberikan ke Bapak juga. Berarti untuk tanggalnya tanggal 3 giro Bank Indonesia di debit sebesar 10 juta. Lalu di posisi kreditnya itu ada giro Bapak juga, karena Bank Niaga memberikan uangnya kepada Bapak juga, berada di posisi kredit sebesar 10 juta. Lalu di sini transaksi yang keempat, Bank Permata menerima giro dari Ibu Indana untuk keuntungan penjualan Bu Amel yang merupakan nasabah Bank Danamon sebesar 15 juta. Berarti di sini Ibu Indana itu memberikan giro ke Bank Permata sebesar 15 juta. Berarti dicatat di posisi debit. Itu untuk tanggalnya di tanggal 4. Untuk keterangannya di debit giro Ibu Indana sebesar 15 juta. Untuk kreditnya tetap kita harus melalui Bank Indonesia, jadi giro Bank Indonesia berada di posisi kredit. Dari Bank Indonesia lalu disetorkan kepada Bank Danamon, berarti pada posisi debit Bank Danamon itu diisi giro Bank Indonesia sebesar 15 juta. Untuk yang kredit itu berarti Ibu Amel. Giro Ibu Amel posisi kredit sebesar 15 juta juga. Nah, untuk yang transaksi kelima yang terakhir ini ada Bapak Solah merupakan nasabah dari Bank Mandiri dan menerima gaji dari Ibu Rindi yang merupakan nasabah dari Bank BCA sebesar 40 juta. Berarti kita ke sini karena Bank Mandiri berada di sini. Ibu Rindi menyetorkan gironya kepada Bank BCA itu pada tanggal 5. Tanggal 5 keterangannya giro Ibu Rindi masuknya di debit sebesar 40 juta. Nah, untuk kreditnya tetap sama seperti transaksi yang sebelumnya, giro Bank Indonesia sebesar 40 juta berada di posisi kredit. Nah, lalu Bank BCA telah menyetorkan ke Bank Indonesia, dan di situ Bank Indonesia menyetorkan ke Bank Mandiri. Berarti pada tanggal 5 untuk keterangannya giro Bank Indonesia berada di posisi debit sebesar 40 juta.
Nah, untuk di kreditnya itu kan tadi yang menerima Bapak Solak, berarti untuk kredit giro Bapak Solak sebesar 40 juta. Sebesar 40 juta. Nah, ini untuk transaksi penjurnalan pada masing-masing bank keliling dari soal 1, transaksi nomor 1 sampai nomor 5. Lalu di situ kita menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah untuk masing-masing bank mandiri ini yang akan disampaikan oleh teman kita dari kelompok 4 juga. Untuk selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Bank Indonesia pada neraca keliling. Yang pertama yaitu Bank Danamon. Di sini terdapat 3 transaksi. Yang pertama yaitu transaksi tanggal 1, yaitu giro Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 20 juta. Dan yang kedua pada tanggal 2 yaitu giro Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 40 juta. Dan yang ketiga ada transaksi pada tanggal 4 yaitu giro Bank Indonesia di sisi debit sebesar 15 juta. Di sini berarti kredit 20 juta ditambah kredit 40 juta dikurangi debit 15 juta sehingga dapat disimpulkan hasil akhirnya sebesar 45 juta di sisi kredit, sehingga Bank Danamon dinyatakan kalah dalam clearing. Yang kedua ada Bank Niaga. Di sini terdapat 2 transaksi, yaitu transaksi pada tanggal 1 dan transaksi pada tanggal 3. Yang pertama yaitu giro Bank Indonesia di sisi debit sebesar 20 juta, dan yang kedua giro Bank Indonesia di sisi debit sebesar 10 juta. Jadi di sini 20 juta di sisi debit ditambah 10 juta di sisi debit, jadi totalnya 30 juta di sisi debit, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Niaga menang dalam clearing. Yang selanjutnya ada Bank Permata. Di sini ada 3 transaksi. Yang pertama yaitu transaksi pada tanggal 2 yaitu giro Bank Indonesia di sisi debit sebesar 40 juta. Yang kedua transaksi tanggal 3 giro Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 10 juta. Dan yang ketiga ada transaksi tanggal 4 yaitu giro Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 15 juta. Di sini dapat disimpulkan bahwa Bank Permata menang dalam sistem clearing sebesar 15 juta. Selanjutnya ada Bank Mandiri. Di sini ada 1 transaksi yaitu transaksi pada tanggal 5, yaitu giro Bank Indonesia sebesar 40 juta pada sisi debit. Di sini dinyatakan Bank Mandiri menang dalam clearing. Dan yang terakhir ada Bank BCA, yaitu terdapat 1 transaksi yaitu tanggal 5 giro Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 40 juta, dan di sini dapat disimpulkan bahwa Bank BCA kalah dalam clearing. Dari pembahasan mengenai neraca clearing pada Bank Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa berkalah di sini ada Bank Danamon dan Bank BCA dengan saldo masing-masing 45 juta dan 40 juta dengan totalnya yaitu 85 juta. Dan di sisi
sebelah sini ada bank menang, yaitu Bank Niaga, Bank Permata, dan Bank Mandiri dengan saldo masing-masing sebesar 30 juta, 15 juta, dan 40 juta, dan total akhirnya sebesar 85 juta. Sehingga dapat disimpulkan neraca clearing pada Bank Indonesia ini dinyatakan balance. Begitulah pembahasan tugas untuk bab 4 tentang clearing. Setelah kita jelaskan, kelompok 4 jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tutur kata yang kurang berkenan kami juga mohon maaf. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Mega Saputri dengan NIM belakang 058. Di sini saya akan menjelaskan atau membabarkan materi mengenai giro nasabah. Baik, untuk selanjutnya silahkan tonton video setelah ini. Giro nasabah atau yang sering disebut dengan giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilet giro, atau surat pemindah bukuan yang lainnya. Sedangkan giro nasabah sendiri yaitu salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah atau mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek atau bilet giro. Cek sendiri yaitu surat perintah pembayaran tanpa syarat, sedangkan bilet giro sendiri yaitu surat perintah pembukuan. Sedangkan ciri-ciri dari giro sendiri yaitu sumber dananya jangka pendek, jadi maksudnya dapat ditarik setiap saat selama jam kerja. Yang kedua, lamanya pengendapan dana tidak dapat dipastikan, maksudnya nasabah giro dapat menariknya kapan saja sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga yaitu dananya murah bagi bank, maksud dari dana murah bagi bank yaitu jasa giro relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber dana yang lainnya. Yang keempat, tidak adanya limit transaksi. Yang kelima, untuk transaksinya sendiri yaitu menggunakan cek atau bilet giro. Sedangkan jenis giro yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan kurensi atau mata uang asing. Yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikannya. Sedangkan yang pertama yaitu berdasarkan kurensi atau mata uang yaitu giro rupiah dan giro valuta asing. Giro rupiah sendiri yaitu berbasis kurensi atau mata uang rupiah. Sedangkan giro valuta asing atau falas yaitu contohnya USD, Ezuer, GPI, dan yang lainnya. Yang kedua berdasarkan kepemilikannya, giro swasta dan giro pemerintahannya. Giro swasta sendiri yaitu giro yang dimiliki oleh perseorangan ataupun kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, badan pemerintah yang lainnya. Contohnya itu seperti toko, bengkel, restoran, dan usaha yang lainnya dengan nama pemiliknya. Yang kedua yaitu giro pemerintah. Giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, organisasi masyarakat, badan usaha, contohnya seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan yang lainnya. Sedangkan akuntansi giro sendiri yaitu akuntansi giro adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk mencatat atau mengelola transaksi giro. Sedangkan nasabah yang menggunakan giro yaitu disebut dengan giran. Untuk pembukaan awal giran ini diberikan yang pertama ketentuan saldonya minimal. Yang kedua setoran perdana. Untuk setoran perdana dan saldo minimal setiap bulan pada bank berbeda karena diserahkan ketentuannya dengan bank masing-masing. Yang ketiga, cara penarikan atau penyetoran. Yang keempat, jasa giro. Yang kelima, penutup giro. Dan yang keenam, biaya yang menjadi beban giran. Giro sendiri dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dengan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah giran.
Nilai nominal adalah nilai nominal setoran atau penarikan, sedangkan nilai kewajiban adalah nilai saldo setelah mengalami mutasi pendebitan atau penarikan. Giro tergolong pasif apabila selama 6 bulan berturut-turut mengalami mutasi dan bersaldo minimal, dan setiap bulannya akan dikenakan biaya administrasi dibebankan pada rekening.